Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ibu Lia. Materi pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Benda di sekitar kita, benda hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh benda hidup. Benda mati ialah contohnya batu, gelas, buku, dan lain sebagainya merupakan contoh benda mati. Membedakan benda berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama ada sifat fisik benda, warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Sifat benda adalah sesuatu yang khas yang membedakan masing-masing wujud. Misalnya, benda padat, keras, dan benda cair tidak bisa digenggam. Contohnya penghapus berbentuk kotak, berwarna putih, berwujud padat. Kalau pensil berwarna hijau, berwujud padat, dipegang keras, berukuran panjang 10 cm. Sifat benda menurut ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Contohnya, rak buku, ban mobil, kursi, dan buku. Sifat benda berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam macam bentuk. Seperti bola, papan petunjuk lalu lintas, jam, album foto, dan papan catur. Sifat benda menurut warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Warna-warna benda di antara lain biru, abu-abu, kuning, hijau, merah, dan lain sebagainya. Benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda melalui proses yang berbeda-beda. Benda yang terbuat dari kayu ialah meja, kursi, lemari. Proses pembuatan benda dari kayu. Yang pertama, bahan maksudnya batang pohon ditebang. Yang kedua, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirimkan ke pabrik atau pusat pengrajin. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu dikeringkan. Caranya dijemur selama 2-4 minggu setelah dijemur. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Keunggulan dari benda kayu: mudah dibentuk, awet atau bertahan lama hingga puluhan sampai ratusan tahun. Kelemahannya: tidak tahan api sehingga mudah terbakar, rentan terkena rayap atau serangga. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Lunak, lembut atau empuk. Molekul, bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas, sisa barang yang telah diambil sarinya. Pulp, campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas. Bubur kertas contohnya. Pipih, tipis, rata. Menyerap, masuk ke dalam melalui liang renik atau bahan cair, meresap, merembes. Kardus, yaitu karton. Serat, sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Menggiling, melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan batu giling. Benda yang terbuat dari plastik. Benda yang terbuat dari plastik seperti kantong kemasan, botol air minum,
celengan, dan lain-lain. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Banyak sekali benda yang berbahan dasar plastik karena yang pertama, plastik murah dan tahan lama. Yang kedua, bahan plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Yang ketiga, plastik mudah dibentuk dan ringan. Yang keempat, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Untuk mengurangi sampah, kita dapat melakukan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau mengurangi. Ketika belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse, menggunakan kembali, memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk pot bunga. Recycle, daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan oleh pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Selain itu, penerapan 3R juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. 3R terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Benda dari kaca: gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan lain-lain. Benda dari logam, contohnya panci, penggorengan, sendok, kerangka mobil, pagar rumah, dan lain-lain. Benda dari karet: ban, balon, sandal, bola, sarung tangan, alas sepatu, pembungkus kabel, dan lain-lain. Alat ukur: meteran, berguna untuk mengukur panjang. Jenis meteran: meteran saku, dipakai untuk mengukur panjang meja. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Meteran roll, digunakan untuk mengukur benda yang panjang. Contoh, ruang kelas, ruang lapangan. Maksudnya panjang lapangan. Meteran pita, digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Biasanya digunakan oleh penjahit. Ya, kita masuk ke dalam satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Agar cepat menghafal, kita menggunakan kunci, yaitu kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Ya, nih. Sekarang sudah ada gambar penggaris. Jika mau menggunakan menggaris, kita mulai dari angka 0, dari yang sebelah kiri ya. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. 5 meter sama dengan 500 cm. Sebagai contohnya ya, yang ada di buku paket. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat dibunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Fungsi alat musik ritmis juga untuk mengatur tempo lagu supaya teratur dari bagian awal hingga akhir lagu. Setiap alat musik ritmis juga mempunyai bentuk dan cara memainkan yang berbeda. Fungsi alat ritmis sebagai koreografi. Sebelum sebuah koreografi diiringi dengan musik bernada, tarian-tarian tersebut akan diiringi oleh musik ritmis. Yang kedua, untuk pengiring lagu.
Dengan alat musik melodik, lagu sebenarnya sudah bisa dimainkan, namun alat musik ritmis akan membuat lagu lebih hidup. Fungsi alat ritmis: harmonisasi dengan alat musik lain. Alat musik ritmis merupakan penyempurna dari instrumen lainnya. Tanda untuk pemain musik: komposer biasanya menggunakan bunyi-bunyian dari alat musik ritmis sebagai penanda. Pengatur tempo: lagu yang harmonis harus dibawakan dengan tempo yang tepat. Contoh benda-benda yang termasuk dalam alat musik ritmis. Yang pertama ada konga. Konga dimainkan dengan cara dipukul. Yang kedua ada marakas yang dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Tamborin dipukul, triangle dipukul, gendang atau kendang dipukul, drum dipukul, tifa dipukul, timpani dipukul, dan gong dipukul. Pancasila pasti sudah pada hafal dong ya. Tapi untuk mengingatnya lagi ya, supaya semakin hafal, kita baca lagi ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Arti penting musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, guna untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah adalah contoh pengamalan Pancasila keempat. Musyawarah adalah berunding untuk mengambil keputusan. Berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama disebut musyawarah. Ciri-ciri musyawarah. Musyawarah dilakukan lebih dari satu orang. Ada pemimpin dan anggota. Semua mempunyai kedudukan yang sama. Semua orang boleh mengutarakan pendapat. Aturan dalam musyawarah. Yang pertama, setiap anggota musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Semua usulan dapat akan ditampung. Semua pendapat sebaiknya dihargai. Dengan menghargai pendapat, musyawarah akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, semua peserta musyawarah harus mematuhi aturan dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, ada aturan dalam menyampaikan pendapat. Yang pertama, dengan cara mengacungkan jari sebelum berbicara. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan jelas. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak. Yang keempat, mendengarkan teman yang sedang berpendapat. Sifat dalam musyawarah. Musyawarah akan berjalan dengan baik apabila peserta memiliki sikap yang baik, menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri. Yang keempat, toleransi dan menghargai perbedaan pendapat, menaati peraturan musyawarah, mau menerima hasil musyawarah. Makna sila keempat. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, ada menghormati keputusan dari musyawarah. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk musyawarah. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat: ikut bekerja bakti di lingkungan. 2. Menghadiri undangan rapat RT. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Manfaat pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Wajib dari pelaksanaan demokrasi Indonesia. Wujud dari pengamalan Pancasila keempat. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.